Yang pertama adalah berdoa. Betul, Mah? Betul. Mohon sama Allah karena orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong. Jadi kalau banyak berdoa, bahwa kita seorang hamba bermohon kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk bersilaturahim, untuk bersama-sama tholabul ilmi. Di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Yuk kita lihat nih siapa saja yang hadir, ucapkan salam. Yang pertama adalah Majelis Talim Al-Khumairah Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim Al-Ikhlas Metro Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada Bapak sendirian aja, Pak. Nanti saya temenin ya, Pak ya. Iya. Tapi ini banyak banget ini. Alhamdulillah ada kebahagiaan tersendiri, Ipan. Iya, alhamdulillah. Aya kue, Ini kue apa, Bu? eta bolu. Apa? Bluesder. Ini kue khas dari Brebes. Aku coba dikit boleh gak sih? Tak kopek ya. Kopek. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran? Oh, padat banget ya? Laos mah enak mah. Mangga. Kue Ini- bluder. Ada ini juga nih, keripik. Kemudian ada keripik ubi. Nah ini Mama nunggu-nunggu nih. Tah, naon? Bawang, Ya, itu. Nenek-nenek mah bawang be. telur asin, ada kopi, ada kerupuk, ada apa ini namanya itu lupa lagi. Kemplang, Ranginang. ginang dan lain sebagainya. Terima Atur kasih Bu nuhun. ya. Ini ada artikel Bu, kita akan baca bersama-sama nih. Ada jangan sering lari dari masalah. Ini tips menyelesaikan masalah. Manusia tak akan lepas dari masalah. Hadir tiba-tiba dan tak terduga. Betul Maya? Betul. Contohnya ada yang memiliki masalah keuangan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Yang harus diketahui adalah bagaimana cara menghadapinya dengan tenang dan juga baik. Berikut adalah tips menghadapi masalah hidup yang harus diterapkan. Yang pertama adalah berdoa. Betul, Mah? Betul. Mohon sama Allah karena orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong. Jadi kalau banyak berdoa, bahwa kita seorang hamba bermohon kepada Kholiknya seperti itu. Selanjutnya harus berpikir positif. Yakin bahwa ujian yang Allah berikan sesuai kadar kemampuan iman kita. Tidak mungkin dikasih ujian kalau kita tidak sanggup menjalaninya. Kata Allah, masalah Ipan bisa. Masalah Mama bisa. Gitu. Dan ya masalah Mama belum tentu saya bisa, begitu Ya, sebaliknya. karena masing-masing berada bagiannya. Berserah diri juga salah satu di Berserah dalam. diri itu ketika sudah bekerja. Ketika kita mengarungi hidup, bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya berserah diri kepada Allah, itu hasilnya. Oh. Makanya yang dinilai oleh Allah dari kita bukan hasil usaha, tapi usaha yang kita lakukan. Karena hasilnya itu hak prerogatifnya Allah. Hasilnya apapun setelah kita usaha dan doa, ya udah Ya, itu takdir. dinikmati. Alhamdulillah. Mencari akar masalahnya mah. Betul. Kalau kita ngobatin penyakit,
hanya panasnya saja misalnya, itu kalau akar penyakitnya nggak ketemu, nggak bakal sembuh. Kita punya masalah, akar permasalahan. Yang menyebabkan ini terjadi itu apa? Di situ kita perbaiki dari akar permasalahan, baru ada penyelesaian. Kalau tidak ada akar permasalahan, yang Anda hanya permukaannya saja, nggak selesai sampai kapanpun. Iya. Jangan merasa musibah paling banyak musibah saya. Suka ada orang, saya mah ya Allah nggak kayak orang-orang hidup. Kok musibah berganti terus, ini belum kelar nyambung. Orang lain pun begitu, tapi tergantung bagaimana mereka mengatasi masalah. Dipakai nggak akal sehatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jandang sering lari dari masalah. Siapa di antara yang hadir yang selama Anda hidup tidak pernah kena masalah? Ngacung. Adalah. Balik. Siapa di antara Anda yang hadir yang selama hidup masalah datang silih berganti? Ngacung. Tidak ada satupun manusia yang dalam menjalani hidup gak punya masalah. Bohong. Anda silahkan lihat Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian dapat ujian yang buruk, ujian yang baik hanya kepada kami kalian kembali. Ini mutlak. Semua orang hidup kata Allah ada ujian. Ujian ada yang buruk, ada yang baik. Corona, suami di PHK. Mertua bengek harus dirawat di rumah sakit. Anak yang pertama mau sekolah belum bayaran. Yang kedua mau masuk sekolah duitnya nggak ada. Yang bontot korengan nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, musibah baik, musibah buruk? Ada yang begitu? Ada. Mana musibah yang baik? Suami ganteng, istri cantik, jabatan naik, wah kekuasaan luas, insentif datang dari mana-mana, gaji gede, kewibawaan, kehormatan, kekuasaan, luar biasa. Ini pun musibah. Tapi musibah baik. Cuman kebanyakan manusia kalau dikasih musibah yang baik lupa daratan. Kebanyakan. Tapi dikasih musibah yang buruk banyak yang lulus. Nah, Bu, Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah Irfan Hakim hebat punya jamaah hafal roji'unya doang. Hafal. Jadi kata Allah semua manusia suatu saat diberikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Kalau ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada jangan lari punya masalah mah. Percuma. Udah bagian Anda kok. Bukan bagian orang lain. Sebelum lahir musibah kita catatannya sudah ada. Ada lihat Al-Hadi 22. Ma asoba bimusibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika Allah yasir. Musibah yang menimpa alam dunia. Musibah yang menimpa individu kalian masing-masing. Semua telah aku catat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Kata Allah dalam ayat ini, ketika Allah menciptakan alam dunia, musibah alam dunia sudah ada di Lauhil Mahfuz catatannya. Ketika Allah ciptakan kita manusia, tiap individu, musibahnya ada di Lauhil Mahfuz. Ini Quran. Hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah ada catatannya. Kenapa? Ketika Allah ciptakan langit bumi, langsung Allah ciptakan pena. Allah bilang sama pena, pena tuliskan kehidupan dari seluruh makhlukku. Tulis. Itu 50.000 tahun sebelum kita lahir, kata Allah. Luar biasa. Bagaimana biar kita tidak lari dari masalah? Hadapi. Yang pertama, yakin. Masalah yang Allah berikan kepada saya, tanda cinta Allah kepada saya. Bu, kalau Allah tidak cinta, tidak perhatian sama kita, nggak bakal dikasih masalah. Ya.
Itu pasti dikasih soal. Yang kedua, yakin. Masalah saya bisa mengatasinya. Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, yakin. Saya harus lulus. Kalau saya lulus, harkat derajat saya di hadapan Allah naik. Kenapa? Peribahasa mengatakan, makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Kalau orang yang sekarang hebat, sukses, maju, itu musibahnya lebih berat. Cuman, punten, tiap individu mengatasi masalah berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Ada yang dikasih musibah ngeluh mulu. Merasa gue paling susah. Untung saya orang lain belum tentu sanggup. Songong nggak? Songong. Siapa lu? Biasa aja. Makanya jangan berkeluh kesah, Allah benci. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masal jaru jazuan wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau punya masalah, musibah, ujian, berkeluh kesah, ngomong sama semua orang, merasa gue paling susah. Koma. Kalau dia punya kesenangan, kebahagiaan, dia lupa sama temannya. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah, titik. Kelompok kedua yang disukai oleh Allah. Illal musallin. Kecuali orang yang sholatnya daim. Masalah ngadunya sama Allah. Itu yang disukai oleh Allah. Ibu termasuk yang mana? Kalau ada masalah, ngomong mulu nggak sama semua orang? Pok, saya ngomong sama empok doang ya. Jangan ngomong siapa-siapa. Cuma empok yang tahu. Jangan ngomong siapa-siapa, Pok. Jangan ngomong siapa-siapa. Pindah lagi. Dia yang bilang jangan ngomong siapa-siapa. Dia yang ngomong, ayah CRW tahu semua. Yang salah siapa? Iya. Orang seperti ini kata Allah kalau punya kesenangan, kebahagiaan nggak pernah ngomong. Rezeki nomplok. Kemarin saya dapat rezeki 2 miliar. Nih gue bagi peceng-peceng, boro-boro, goban aja kagak. Ini dibenci oleh Allah. Yakinkan di hati bahwa masalah sesuai dengan kadar kemampuan iman saya. Masalah ada solusinya. Masalah ada jalan keluarnya. Yang Anda harus ingat bahwa kita kalau diberikan masalah oleh Allah pasti bisa mengatasinya. Tapi tergantung Anda bagaimana cara mengatasinya. Maaf. Semua manusia mendapatkan sesuatu saat ini dari hasil perjuangannya. Dari hasil bagaimana dia menghadapi masalah, ngeluh, atau bersabar. Yang benar kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira sama orang sabar. Insya Allah kita termasuk orang sabar.